We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what... Pengertian pengorganisasian. Organizing dari kata organism yang artinya menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dengan yang lainnya. Pengorganisasian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Stoner dan Walker. Menurutnya, pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Jafar Muhammad, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang efektif agar tujuan dari organisasi yang dirancang dapat dicapai. Yang ketiga, menurut Gatwood, Taylor, dan Farrell, menurutnya, pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja, serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugas. Yang keempat, menurut Serto, menurutnya, fokus pertama pengorganisasian adalah menentukan yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan aktivitas yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Selanjutnya ada struktur dan bentuk organisasi. Struktur dan bentuk organisasi. Struktur organisasi fungsional. Functional structure organization merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemen. Kelebihan jenis struktur organisasi fungsional adalah 1. Dapat menekan biaya operasional perusahaan. 2. Memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan. 3. Memudahkan evaluasi pada kinerja karyawan. Kekurangan dari struktur organisasi adalah 1. Kesulitan dalam berdiskusi dan berkomunikasi antara unit kerja yang satu dan yang lainnya. 2. Pelatihan manajemen umum bagi karyawan juga mungkin keterbatasan. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Struktur organisasi matrik atau matrix structure organization, sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan. Struktur organisasi komite atau proyek. Dalam struktur organisasi komite, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh kelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan azas komando. Akan tetapi, tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Selanjutnya, langkah-langkah atau tahapan dalam organisasi. Pertama, penetapan dan pengimbangan aktivitas. Kedua, penyusunan organ atau wadah. Ketiga, mengisi organ dengan tugas, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. 4. Menghubung-hubungkan organ satu dengan yang lain dengan garis wewenang dan tanggung jawab. 5. Melengkapi organ dengan alat perlengkapan yang diperlukan. 6. Penempatan orang yang tepat pada masing-masing organ. Dan yang terakhir, membuat bagan organisasi.